Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita dari surat An-Nisa ya. Dan kita sampai pada ayat yang ke-36. Setelah di ayat 35, yaitu tentang sambil nunggu layar ya, saya lanjut. Di ayat 35 ya, 34 dan 35 ya, menyebutkan tentang cara-cara menyikapi nusyuz ya. Sikap perbuatan durhaka dari seorang istri. Maka di antara tahapan-tahapannya yang pertama adalah memberikan nasihat. Yang kedua, meninggalkan di tempat tidur. Yang ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Yang keempat yaitu dengan mengirim atau mengutus seorang hakim atau orang yang akan mengadakan islah di antara keduanya, dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Maka inilah 4 tahapan yang harus dilewati sebelum pada tahapan yang terakhir. Apa itu? Pisah. Jika tahapan 1 sudah dilewati, tahapan 2 sudah dilewati, tahapan 3 sudah dilewati, tahapan 4 sudah dilewati, maka obat yang terakhir, akhirud dawa al-kai. Orang Arab bilang pengobatan yang terakhir dengan kai. Yaitu dengan kai itu adalah seperti obat yang mudah, dengan ditempelkan besi panas yang selesai. Maksudnya adalah cerai, berpisah. Maka sebagaimana menikah ada syariatnya, maka dalam cerai pun ada syariatnya. Namun sebelum pada tingkatan yang terakhir, maka harus melewati tingkatan 1, 2, 3, dan 4. Jangan sampai ketika ada pertikaian antara suami istri langsung pada tingkatan yang kelima, yang terakhir. Dan tentunya sebagaimana firman Allah, fa imsakum bi ihsan, fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan, yaitu dengan memegangnya dengan cara yang baik dan melepaskan dengan cara yang baik. Sebagaimana seorang laki-laki mengambil seorang perempuan menjadikan sebagai seorang istri, datang dengan baik-baik, maka ketika mengembalikannya harus dengan baik-baik.
Dan di antara perkara yang kita sebutkan yaitu tentang sifat-sifat ya, bahwasanya tidak selalu dalam rumah tangga itu syaratnya harus atas dasar cinta. Berapa banyak rumah tangga yang dia sejak awalnya tidak dibangun di atas dasar cinta, namun dibangun atas dasar kebaikan antar sesama, untuk menjaga nasab, untuk menjaga muasyarah, yaitu perlakuan yang baik, dan untuk menegakkan syariat Islam dalam perkara pernikahan. Namun jika ada rasa cinta, rahmat, sakinah, itu yang lebih sempurna. Namun tidak semua itu dibangun atas dasar cinta. Namun dengan perjalanan waktu, dengan adanya akhlak, adanya perhatian, adanya kebaikan setelahnya, maka akan hadirlah rasa rahmat itu tersendiri. Maka pada ayat 34 dan 35, ayat yang menegaskan tentang tahapan-tahapan, yang ayat tersebut sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, Allah memerintahkan kita sebagai seorang laki-laki, para suami, untuk berlemah lembut, berbaik hati, berbaik dengan segala bentuk kebaikan, di antaranya harta, kepada para istri. Allah memerintahkan kita, para suami, untuk berbaik, berbuat baik dengan sikap, ucapan, dan khususnya yaitu dalam perkara harta. Karena Allah menjadikan seorang laki sebagai pemimpin bagi seorang istri, Allah menegaskan pertama karena takdir Allah syar'i maupun kauni. Ketetapan Allah secara syar'i maupun kauni sebagai takdir yang seperti itu keadaannya, yang menjadi ketentuan Allah di alam semesta, bahwasanya laki-laki adalah pemimpinnya perempuan. Ini sebab yang pertama, karena takdir Allah yang syar'i maupun yang kauni. Yang kedua, bima anfaqu, karena laki-laki mereka yang memberikan nafkah. Maka laki-laki menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia punya kekuatan nafkah. Sehingga ketika laki-laki tidak bisa memberikan nafkah, ini berkurang dari sifat kepemimpinannya. Setelahnya Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Terjemahkan dulu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukannya syai'an, dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, asalnya ihsanan bil walidain, yaitu masdar yang memiliki makna amr. Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Dan lafaz ihsan, kebaikan baik secara maknawi maupun hissi. Lafaz ihsan, perbuatan baik secara maknawi maupun hissi. Maknawi yaitu sesuatu yang non materi, ucapan, kelembutan, perhatian, selain materi. Hissi secara materi. Maka wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, wa dan bidil qurba, kepada kerabat dekat. Dan lafaz wa menunjukkan atof. Atof itu menyambungkan. Berbuat baiklah kepada orang tua dan berbuat baiklah kepada
kerabat dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jar, tetangga, dil qurba, yang memiliki hubungan dekat, kekerabatan. Tetangga tapi kerabat. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kita kalau di kampung, Pak, ini kita sedikit, saya agak bergeser. Orang kampung biasanya itu kalau mereka itu bertetanggaan, itu hampir nyaris tetangganya semua dari keluarga besarnya. Kalau di kampung, kalau kita di kota kan perantauan semua ini. Nah, siapa? Kita tetanggaan, tapi kita ini awalnya nggak saling kenal, bukan satu nasab, bukan satu ikatan darah. Namun kalau di kampung itu apa? Mereka itu tetanggaan, itu kalau kita urutkan semua itu ada hubungan kekerabatan. Ini kampung dulu mungkin, sama. Nah, saya di kampung saya itu kanan kiri saya itu hampir kerabat kita semuanya. Itu. Jadi beranak pinak itu ya semua adalah kerabat-kerabat kita. Ada ikatan darah. Jadi orang dulu itu ketika bertetanggaan, mereka itu sebetulnya apa? Kerabat semuanya. Itu. Sehingga al-jari dil qurba adalah kerabat yang memiliki hubungan ikatan darah. Baik. Lanjut. Wal jar al-junub. Jar al-junub, tetangga yang jauh. Berarti tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Tetangga, tapi satu sama lain itu nggak ada hubungan kekerabatan. Dan nanti kita jelaskan apa makna tetangga jauh itu apa dari terjemah dari tafsiran para ulama. Lanjut, was-sahib bil jamb. Sahib, teman, bil jambi, yang ada di sampingmu. Lafaz janib atau al-jam yaitu samping. Was-sahibi bil jambi, teman yang selalu di sampingmu. Kalau bahasa kita sekarang apa? Besti, teman sejawat. Maksudnya kalau kita punya acara atau kemanapun kita pergi, dia selalu bersama. Kita ke masjid, ya dia ke masjid. Kita jalan-jalan, ya sama kita. Kita ada hajatan, ya dia pasti hadir. Kita sedang duka pun dia hadir. As-sahibi bil jamb, teman yang senantiasa di sampingnya, teman sejawat, besti. Wa bnis sabil, ibn anak, sabil jalan, berarti anak enggak. Ini kalau terjemahan perkata terkadang nanti bisa rusak maknanya. Wa ibnus sabil, ibnus sabil itu orang yang terputus di tengah jalan, orang musafir yang bekalnya habis di tengah jalan, mau pulang atau mau melanjutkan perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang dimiliki tangan kanan kalian. Maksudnya apa? Budak. Ini bahasa kiasan istilah. Wa ma malakat aymanukum, apa yang dimiliki tangan kanan kalian. Maksudnya adalah budak. Maka dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, man, siapa, karena dia adalah mukhtalan, sombong, fakhur, angkuh. Ya sebetulnya mukhtal fakhur itu apa? Angkuh, sombong, atau sombong angkuh. Lafaz mukhtal itu sombong terhadap orang yang rendah daripada dia. Sombong terhadap orang yang lebih rendah dari dirinya. Sombong pada orang miskin.
Itu mukhtalan. Kalau fakhur, sombongnya dengan suka menyebutkan kehebatan, kelebihan dia. Jadi mukhtalan, sombongnya kepada orang lemah, miskin. Fakhur, sombongnya dengan suka menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Saya itu Pak, ini yang bangun semua, ini yang bangun semua ini adalah saya. Saya ini yang menguasai daerah sini. Saya ini, namun atas dasar dorongan sombong. Saya ini ketuanya. Maksudnya suka menyebutkan apa? Kelebihan yang dimiliki atas dorongan sombong. Baik. Alladzina, satu ayat lagi. Orang-orang yang yabkhaluna, bakhil, wa ya'murunan nas, menyuruh manusia bil bukhl, dengan kebakhilan. Sudah bakhil, nyuruh orang lain berbuat bakhil. Masya Allah, subhanallah. Wa yaktumuna, wa dan yaktumuna, sudah semua nih, menyembunyikan ma, apa-apa yang atahumullah, Allah telah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, wa a'tadna, dan kami sediakan, lil kafirin adaban muhina, siksa yang pedih. Tuh, kebakhilan itu dikaitkan dengan orang-orang kafir, menunjukkan bahwasanya yang bakhil itu adalah orang-orang yang kafir. Maka yang enggak kafir enggak boleh bakhil. Khalas. Kita ambil tafsirnya. Baik. Sebelum saya masuk di ayat, ya, kemarin ada yang bertanya, kalau kita perhatikan ayatnya, Ustaz, ini kok rasa-rasanya yang salah perempuan ini. Iya Pak. Jadi kan memberi nasihat kepada siapa? Suami kepada perempuan. Meninggalkan di tempat tidurnya siapa? Suami kepada istrinya. Memukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas siapa? Suami kepada istrinya. Berarti objek yang kurang siapa? Istri. Apa senantiasa istri yang salah? Gimana kalau dibalik sekarang? Gimana Pak? Jadi ini kalau kita perhatikan, yang dinasih istri, objeknya istri. Ditinggalkan di tempat tidurnya istri, berarti objeknya istri. Dipukul istri. Bahkan diutusnya, ya diutusnya itu berdua ya. Namun objeknya istri. Kemudian di akhir cerai. Yang punya hak cerai siapa? Suami. Enggak ada istilahnya istri menceraikan suami, tidak ada. Sekarang dibalik. Gimana jika yang tidak baik adalah suaminya? Maka dalam syariat ada talak, ada khulu'. Talak haknya suami, khulu' haknya istri. Masing-masing itu punya senjatanya. Kalau laki-laki punya hak talaknya, maka istri juga punya hak khulu'. Maka jika seorang suami
memiliki kekurangan, maka ada kekurangan tertentu yang syariat itu memperbolehkan untuk seorang istri mengajukan khulu'. Contohnya apa? Jika akhlaknya tidak baik dan istri itu keberatan, jika bersama maka akan jatuh dalam kekufuran, kemaksiatan kepada Allah. Atau bahkan Pak, fisik yang tidak disukai oleh seorang perempuan, istri, yang jika ini dilanjutkan pernikahannya, ini istri bisa kufur karena tidak mematuhi perintah Allah dalam berbuat taat kepada suami. Atau dalam perkara materi, atau dalam perkara yang itu si istri berat, bukan atas dasar coba-coba, masih apa, nikah cerai, bukan. Ada sesuatu sebab yang memberatkan, yang jika ini dilanjutkan maka si perempuannya bisa jatuh dalam kekufuran, maksudnya kufur terhadap ketaatan kepada Allah untuk taat kepada suami. Di awal kita sebutkan asar dari Umar bin Khattab, tidak semua rumah tangga syaratnya itu harus ada cinta, enggak harus. Namun muasyarah, memperlakukan dengan baik, itulah Islam. Yang Allah perintahkan, Islam perintahkan kepada kita adalah muasyarah, memperlakukan perempuan-perempuan, semua perempuan, apakah istri, ibu kita, anak kita sendiri, bibi kita, dengan muasyarah yang baik. Namun pada istri, jika seorang istri keberatan, berat, ternyata suaminya ini fisiknya kurang menarik, makanya Pak, ini saya kalau baca hadisnya agak deg-degan saya. Khawatirnya para istri nanti pada khulu' semua. Sehingga Pak, bersyukur jika kita datang sebagai seorang suami diterima oleh istri sebagai seorang suami, itu sudah patut disyukuri. Maka disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas tentang peristiwa khulu' yang pertama kali terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu pernah terjadi khulu'nya seorang sahabiat kepada suaminya. Kisahnya Imra'atu Thabit bin Qais, istrinya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini sahabat laki-laki yang Masya Allah, kalau perkara akhlak tidak ada kekurangannya, harta gak ada kekurangannya. Kan dia orang beruang, orang berharta. Namun ketika menikah, istrinya menggugat. Maka istrinya datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma a'tabu alaihi fi khuluqin waladin." Berbicara tentang suami saya, Thabit bin Qais, tidak ada celah untuk dicela dalam perkara akhlak dan agama. Kalau dalam perkara akhlak, Masya Allah. Dalam perkara agama, baik. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Akan tapi saya itu takut, benci kekufuran dalam Islam.
pernikahanku ini jika dilanjutkan dengan Sabit bin Qais, saya khawatir pribadi, saya itu malah yang jatuh dalam kekufuran, yang menjadikan saya tidak taat kepada Sabit bin Qais. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, Ataruddina ali hadiqatahu, apa kamu sudah rela mengembalikan maharnya? Syarat khulu adalah mengembalikan mahar. Dan apa itu maharnya istrinya Sabit bin Qais? Hadiqah, kebun. Dan kebun kalau di Madinah, kebun itu harganya Masya Allah, kebun kurma. Qalat na'am, ya, saya merelakan. Faqala Rasulullah SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, dipanggil, iqbal al-hadiqa wa taliqha tatliqa, terima kebunnya dan lepaskan. Dan jika sudah diputuskan hakim, selesai. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Sabit bin Qais ini dalam perkara akhlak dan agama tidak ada celah untuk dicela. Cuma Sabit bin Qais ini dari sisi fisik itu agak jauh, kurang. Masih mudammam, laki-laki yang kalau berjajar dengan laki-laki yang lain itu jauhnya itu terlalu jauh. Yang saya, istrinya ini, dalam perkara harta tidak perlu, dalam perkara ini karena ketak fisik, dan itu dibenarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena disebutkan jika dilanjutkan pernikahannya, aku bisa jatuh dalam kekufuran. Saya yang terjatuh, bukan Sabitnya. Jika dilanjutkan, saya itu justru yang nanti akan kufur. Kufur kepada Allah karena tidak taat pada suami. Sehingga sebab khuluknya istrinya Sabit bin Qais kurang bisa menerima kekurangan fisik yang pada Sabit bin Qais. Makanya kita kalau diterima sebagai seorang suami bersyukur. Berarti istri kita sudah siap menerima kekurangan kita, atau sebaliknya. Sehingga itu jawabannya, jika laki-laki ada talak, maka apa? Istri punya hak khulu. Kalau suami ada tahap-tahapannya, nasihatin, meninggalkan, memukul, istri langsung khulu. Tentunya apa? Ini solusi yang terakhir jika tahapan demi tahapan sudah tidak lagi bisa diterima. Baik, kita masuk pada ayat setelahnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat sebelumnya membahas tentang apa? Tadi ayat sebelumnya berbuat baik kepada istri, baik dengan kebaikan hissi, maknawi maupun hissi, kebaikan sifatnya non materi maupun pada materi. Setelahnya Allah berfirman, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kira-kira ada gak hubungannya Pak dengan tema rumah tangga? Ada gak korelasinya dengan materi rumah tangga, berbuat baik kepada istri? Ada? Ada.
Kalau kita baca kitab tafsir namanya istitrad. Istitrad itu keluar dari tema yang utama, keluar sebentar dari tema utama, pindah ke tema yang lain yang masih punya kaitan. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada istri, baik secara kebaikan maknawi maupun hissi. Dan dalam berbuat baik, baik secara maknawi maupun hissi, materi maupun non materi. Apakah hanya pada istri saja? Tidak. Dia tidak lupa kebaikan itu hanya istri. Namun apa? Ada pos-pos yang lain selain istri yang kita diperintahkan untuk berbuat baik, baik secara maknawi maupun hissi. Siapa? Wabil walidaini ihsana. Ada pos setelahnya. Apa itu? Kepada kedua orang tua. Dan sebelumnya dikaitkan dengan perkara tauhid. Kita berbuat baik pertama dan yang utama sebelum yang lainnya siapa? Kepada Allah. Memenuhi hak Allah. Iya, tentunya apa? Masing-masing itu punya hak. Wa a'ti kulladzi haqqin haqqa, berikan hak kepada setiap pemilik haknya. Dan hak yang pertama kali yang harus dipenuhi, pertama dan yang utama sebelum hak semuanya siapa? Allah. Apa hak Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah yang esa, jangan sekali-kali menyekutukannya. Sebagaimana juga hadis Mu'ad bin Jabal dalam Sahihain. Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, tahukah engkau hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka beliau bersabda, haqqu wahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, menyembah Allah yang esa, mentauhidkan Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa haknya hamba jika sudah memenuhi hak Allah? Alla yu'adzibahum, Allah enggak bakalan menyiksa mereka. Sehingga perkara hak yang pertama adalah tauhid. Baru setelahnya kedua orang tua. Maka berbakti kepada kedua orang tua ini perkara ibadah yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah sandingkan antara tauhid dengan kebaikan kepada mereka. Menunjukkan perintah yang sangat-sangat diperhatikan. Bagaimana Allah menggabungkan antara perintah tauhid setelahnya disandingkan dengan berbakti kepada orang tua. Perkara tauhid, tidak ada yang wajib, yang paling wajib dalam kehidupan kita adalah mentauhidkan Allah. Setelahnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Di awal kita sebutkan ini kalimat istitrad. Apa itu istitrad tadi? Keluar dari tema utama, kemudian keluar sebentar dari tema utama, namun masih berkaitan dengan tema awal. Pertanyaannya sekarang, kita sebagai laki-laki punya istri, punya orang tua, ya bagi yang masih punya nih, bagi yang masih punya, mana yang didahulukan? Nafkah kepada istri atau kepada orang tua? Masya Allah. Sekali lagi,
Ini pertanyaan untuk para laki-laki, Pak. Para suami. Mana yang lebih didahulukan, nafkah kepada orang tua atau kepada anak istri? Para suami Pak yang jawab. Mana Pak? Kalau istrinya jawab istri Pak, istri. Bentar dulu. Mana lebih utama? Dua-duanya iya. Dua-duanya nafkah wajib dari kita kalau orang tua nggak mampu kan. Masih sekarang mana yang didahulukan nafkah wajib kita ini kepada anak istri atau orang tua? Baik. Pak, kalau kita perhatikan urutan ayatnya, kalau ini gini, kita kan pakai Quran nih. Ini ayatul ahkam, ayat-ayat yang berbicara masalah hukum. Kalau kita perhatikan ayatnya, mana dulu? Tidak hanya pada terbatas ayat ini Pak. Ayat ini secara urutan. Ayat ini secara yang kita bahas secara urutan, mana yang duluan? Sebelum ini kan ayat wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Datang setelah ayat tentang apa? Berbuat baik kepada istri. Hal ini menegaskan dalam nafkah didahulukan anak istri. Dan ini apa? Ini ayat itu istitrod, keluar dari tema utama, keluar bentar, namun masih berkaitan. Maka sebelum Allah perintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan tadi apa? Kemudian kerabat dekat. Tema yang kita bahas di atasnya apa? Kepada istri. Sehingga dalam perkara nafkah, maka mana yang lebih dahulukan, kepada anak istri atau kepada orang tua dulu? Anak istri dulu. Anak istri dulu. Baru kepada orang tua. Hal ini juga sebagaimana nas secara tegas nggak ada dalam Quran. Namun apa? Kalau kita pahami secara hukum, secara urutan, maka anak istri dulu. Bukan berarti tidak kepada orang tua, enggak. Syariat itu sangat memperhatikan untuk berbakti kepada, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, suatu ketika dia punya seorang budak yang dia mengatakan, budakku ya Rasulullah merdeka dengan syarat jika saya meninggal. Jadi kalau saya meninggal, budak saya merdeka. Harus mengatakan, apakah engkau punya harta selain budak? Enggak ya Rasulullah. Rasul mengatakan, siapa yang membeli budak ini? Rasulullah bikin informasi. Dan Rasulullah SAW kalau sudah menawarkan barang itu para sahabat langsung berebut. Sehingga dibelilah budak tersebut dengan harga 800 dinar atau dirham. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir, wahai Jabir, ibda binafsik. Dalam perkara nafkah, mulailah dari dirimu sendiri terlebih dahulu. Fatasaddaq 'alaiha, bersedekahlah padanya. Fa in fadala syai'un, jika masih ada lebih. Jadi pertama pada diri sendiri. Jika masih ada yang lebih, fali ahlika, maka kepada keluargamu. Dan lafaz ahl itu anak istri. Istri,
anak. Fa in fadala an ahlika syai', maka jika masih ada lebih, maka bagi kerabat dekat. Jika kerabat dekat saja diberi, maka sebelumnya siapa? Orang tua. Kalau kita perhatikan pada ayatnya, wa bil walidain wa bidil qurba. Jika kerabat dekat saja mendapatkan bagiannya, maka sebelumnya siapa? Wa bil walidain. Jika masih lebih, Pak, anak istri masih lebih, diberikan kepada siapa? Orang tua. Masih lebih, diberikan kepada siapa? Kerabat. Masih lebih, orang-orang sekitarmu. Orang-orang sekitarmu. Hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah. Maka seorang laki mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 1 dinar. Maka beliau mengatakan, tasaddaq bihi ala nafsik, sedekahlah untuk dirimu yang terlebih dahulu. Indi akhar, saya masih punya yang lain. Tasaddaq bihi ala zaujatik, maka nafkahlah kepada istrimu. Indi akhar, aku masih punya yang lain. Tasaddaq bihi ala waladik, bersedekahlah kepada anakmu. Indi akhar, aku masih punya yang lain. Tasaddaq bihi ala khadimik, sedekahlah kepada khadim. Khadim, pembantu. Indi akhar, saya masih punya yang lain. Anta absar, kamu lebih tahu siapa yang ada di sekelilingmu. Sehingga secara urutan, nafkah pertama kepada istri dan anak, setelahnya orang tua, setelahnya kerabat dekat, setelahnya orang-orang yang di sekitarmu. Taib. Sehingga di ayat 36 yaitu istitrat. Istitrat adalah keluar dari tema utama, keluar sebentar dari tema utama, namun keluarnya dari tema utama masih berkaitan dengan tema yang pertama. Maka dalam perkara kebaikan, pertama-tama tauhid dan jangan menyekutukan Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, setelah engkau berbuat baik kepada istri dan anakmu, maka jangan lupakan berbakti kepada kedua orang tua. Dan kalau kita sebutkan hadisnya, sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan, menganjurkan, memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya laki-laki, para suami. Setelahnya wabidil qurba, kerabat dekat. Setelah sudah kerabat dekat, siapa, Pak? Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita, dalam berbuat baik mulailah dari al-aqrab fal-aqrab thumma al-ahwaj. Dalam berbuat baik, infak, sedekah, nafkah yang wajib, mulailah dari al-aqrab thumma al-aqrab thumma al-ahwaj. Mulai dari yang paling dekat dari kita, dari yang terdekat, kemudian yang paling membutuhkan. Siapa yang paling dekat dari kita? Diri kita. Kemudian istri, anak, kemudian orang tua, kemudian dil qurba, kerabat dekat, kemudian baru orang sekeliling kita. Orang sekeliling kita siapa? Yang al-ahwaj, yang paling diperhatikan adalah al-yatama, anak-anak yatim. Taib. Apa pengertian anak yatim?
Apa itu yatim? Ya. Seseorang yang tidak punya bapak, ini berarti yatim semuanya. Ini sudah gak punya bapak semua kan? Orang yang kehilangan bapaknya, dia belum balik. Sehingga catatan, yang belum balik. Maka yatim itu ada dua. Ada yatim pada manusia, ada yatim pada hewan. Yatim pada manusia yaitu jika seorang yang belum balik kehilangan ayahnya. Namun pada hewan dinyatakan yatim jika kehilangan induknya. Jadi kalau hewan, yatim itu ada pada manusia, ada pada hewan. Kalau pada manusia kehilangan bapaknya, belum balik. Kalau pada hewan kehilangan induknya. Jadi misalnya punya ayam, induknya wafat mati gitu, maka apa? Ini yatim semua. Kenapa beda Ustaz ya? Karena hewan itu bapaknya hilang semua kan. Ayam kalau menetas laki-lakinya nggak ada Pak. Kecuali apa? Hewan yang setia mendampingi membesarkan anaknya. Hewan apa Pak? Merpati. Makanya kenapa orang-orang kalau menikah itu melepaskan merpati, memberikan simbol bahwasanya kesetiaan itu ada pada burung merpati. Masih apa? Simbol mengajarkan tentang kesetiaan. Apa itu setia Pak? Apa pengertian setia? Setia itu apa pengertiannya Pak? Bentar, saya mau dengar dari bapak-bapak nih. Apa arti setia? Gak bisa jawab semua ya. Apa arti setia? Setiap tikungan ada. Enggak Pak, itu setia itu bersama dalam suka dan duka. Itulah arti setia. Ketika belum punya apa-apa, tetap membersama. Ketika sudah ada, istrinya dicerai, ganti yang baru. Ini bukan setia. Setia itu apa? Bersama-sama saat suka dan duka. Taib wal yatama, anak-anak yatim. Setelahnya wal masakin, kepada orang-orang miskin. Jika disebutkan miskin, maka dia juga fakir. Jika disebutkan fakir, maka apa? Dia juga miskin. Namun jika lafadz fakir dan miskin disebutkan secara bersamaan, masing-masing punya maknanya. Kali ini di antara kalimat yang jika sendirian bersama, jika bersama sendirian. Ada istilah itu dalam istilah syar'i gini, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika disebutkan sendirian, maka artinya juga mencakup yang temannya. Jika bersama-sama baru sendirian. Di antaranya lafadz miskin, di antaranya lafadz iman dan Islam. Jika disebut iman, pasti Islam juga masuk di dalamnya. Jika disebutkan Islam, juga masuk iman. Namun jika disebutkan dua-duanya, maka iman punya pengertiannya sendiri, Islam juga punya pengertiannya sendiri. Demikian juga dengan lafadz miskin. Miskin jika disebutkan sendirian juga mencakup fakir. Fakir jika disebutkan sendirian juga mencakup makna miskin. Namun jika disebutkan bebarengan bersama, maka miskin punya pengertiannya sendiri, fakir juga punya pengertiannya sendiri. Sehingga miskin ya fakir, fakir ya miskin. Namun kalau disebutkan bebarengan bersamaan, apa itu fakir?
Fakir adalah miskin adalah orang yang punya pekerjaan namun belum mencukupi kebutuhan. Gajinya di bawah UMR berapa? 3 juta. 3 juta. Masih ngontrak. Anaknya 10. Gajinya 3 juta, masih ngontrak, anaknya 10, sekolah semua. Kebayang? Kebayang nggak? Kebayang kan? Pasti gak cukup. Istrinya 2. Sudah gaji 3 juta, anaknya 10, masih nikah lagi, Pak. Mas, ini tawakal apa nekat, Pak? Tawakal apa nekat, ya. Kadang terkadang orang itu salah mengartikan tawakal. Pokoknya bismillah. Ini orang dikasih akal, tidak mau memprediksi. Maka apa? Sudah bisa dipastikan meskipun dia punya kerjaan, pasti ya Pak, nggak cukup. Maka disebut miskin. Adapun orang fakir lebih parah. Orang yang dia nggak punya pekerjaan, kemudian nggak cukup kebutuhan. Nah, mungkin nggak orang itu nggak punya pekerjaan tapi kebutuhan cukup? Mungkin. Warisannya masih banyak. Warisan dari orang tuanya 40 pintu kontrakan. Nggak kerja pun santai saja. Nah, orang fakir nggak punya kerjaan, nggak tercukupi kebutuhan. Sehingga maka berbuat baik kepada miskin. Wal jari dil qurbah, berbuat baik juga kepada tetangga yang punya hubungan kerabat dekat. Tadi yang kita sebutkan di awal. Kalau di kota kan nggak dapat, Pak. Lafadz jari dil qurbah itu nggak dapat ya Pak, sangat jarang ya. Kecuali keluarga sepakat itu apa? Satu komplek keluarga besar yang beli. Mungkin ada beberapa jamaah itu satu klaster itu semua tetangga dia, bibinya ini ya. Namun wal jari dil qurba adalah tetangga yang punya ikatan kekerabatan, masih ada hubungan darah. Kalau di kampung saya ya masih ya. Itu apa? Tetangga-tetangga itu kalau kita urutkan itu semua masih kerabat kita semuanya. Itu. Maka apa? Inilah pengertian wal jari dil qurba, kerabat yang punya tetangga yang punya ikatan kekerabatan. Wal jaril junubi. Ini baru kita masuk di sini, Pak. Tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh, maka lawan daripada al-jari dil qurba. Yang pertama, bahwasanya makna al-jaril junubi, tetangga yang jauh, adalah tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya nih Pak, penjelasan dari para ulama. Di antara masuk dalam lafadz tetangga yang jauh, para ulama ada perbedaan pendapat. Masih apa? Bukan perbedaan pendapat, ikhtilaf tanawwu' dalam menyatakan bahwasanya tetangga yang jauh itu yang seperti apa. Yang pertama apa? Tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dekat. Yang kedua, dan ini yang dipegang oleh madhab Syafi'iyah, batasan tetangga itu berapa rumah, Pak? 40. Ini apa?
ini yang dipegang oleh madhab Syafi'iyah. Jadi apa? Tetangga dikatakan tetangga jika jaraknya masih 40 rumah. Tetangga dekat. Dinamakan tetangga. Maksudnya kategori tetangga itu dikatakan tetangga, apa kategorinya, Pak? Yang pertama, ini yang dipegang oleh madhab Syafi'iyah, 40 rumah. Maka jika ada hadis yang menegaskan jika engkau masak maka banyakin kuahnya biar bisa bagi-bagi tetangga, maka tetangga menurut madhab Syafi'iyah berapa? 40 rumah. 40 rumah itu sebelah mana? Kanan, kiri, depan, belakang? Semua arah. Depan 40, belakang 40, kanan 40, kiri 40. Nah, maka kalau bikin hajatan, akikohan, hajatan, tetangga itu Pak 40. Jadi kira-kira Duta Indah dengan Celepuk Pak 40 Pak ya? Oh ya, masuk 40 ya. Nah, berarti tetangga kita, Bu. Ini Pak, kita pasti tetangga nih. Jadi kalau bapak-bapak punya hajatan harus sampai ke saya. Kalau punya akikohan, punya nikahin anaknya, itu harus sampai ke kita 40. Contoh Pak ini. Yang kedua, dinamakan tetangga al-mulasiq. Jika rumahnya itu berdempetan, sentuhan. Masih apa? Dinamakan tetangga itu jika rumahnya itu masih berdempetan, temboknya langsung. Kayak di kita di perumahan, Pak. Di kampung, saya kan dari kampung Pak. Di kampung itu saya tuh hampir nyaris nggak dapat rumah itu dempetan temboknya. Baru ketika pindah di Bekasi saya tuh lihat, oh gini ya. Di kampung itu setiap rumah pasti ada lorongnya, nggak ada namanya tembok itu apa? Menempel gitu. Di kota oh, ternyata semua rumah temboknya berdempetan. Maka ma'nal jar al-mulasiq, yaitu yang rumahnya itu berdempetan. Nah, ini apa? Dikatakan arti jar. Maka jika kalau masak banyakin kuahnya, nah itu tetanggamu yang temboknya nempel. Yang ketiga, dinamakan tetangga ahlu kullu masjid. Semua jamaah yang satu masjid tetangga. Maksudnya luar biasa yang ulama fikih itu mengaitkan tetangga dengan masjid. Maka semua yang kita ini berjamaah dalam satu masjid tetangga semuanya. Apakah 40 rumah atau sekian rumah, yang pasti ahlu kulli masjid. Tinggal diperhatikan aja. Kalau bikin hajatan, kalau bikin acara-acara, mana jamaah masjid yang di satu masjid, itulah tetangga. Waqilah, ada pendapat yang lain, ahlul hayy, warga satu komplek, satu perumahan, tetangga. Ada yang berpendapat ahlul Madinah, warga satu kota. Cuma Pak, beda. Kotanya zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Zaman dulu itu kotanya itu gak besar-besar amat, sekarang besar. Maka ini diantara makna-makna jar yang disebut oleh para ulama. Madhab Syafi'i tadi apa? 40 rumah. Ada yang menegaskan tetangga itu yang temboknya
berdempetan, bersentuhan langsung. Ada yang menegaskan dinamakan jar jika jamaah masjid. Dan ada yang berpendapat dinamakan jar jika ahlul hayy, satu komplek dan perumahan. Sudah masuk syuruh? Kelas. Baru masuk apa kelewat? Sudah. Baik. 5 menit lagi, baik. Ini saya sempurnakan ayatnya. Wal jari dil qurb wasahibi bil jam. Setelahnya berbuat baik kepada teman yang ada di sampingnya, maksudnya teman sejawat. Dan ini penting. Rasulullah SAW dalam bersahabat itu juga memperhatikan siapa teman yang dekat, dia yang didahulukan. Kalau kita perhatikan, teman kita banyak nggak Pak? Kita punya teman banyak nggak? Banyak. Teman SD, SMP, SMA, teman kantor dan lain sebagainya. Namun dari semua teman-teman kita, teman yang dekat, yang sering bersama siapa? Hanya beberapa orang. Maka wasahibi bil jam, di antara orang yang berhak mendapatkan kebaikan kita dan patut kita perhatikan adalah teman sejawat. Dan ini juga yang dilakukan Rasulullah SAW. Sahabat itu banyak, namun Rasulullah SAW tetap mendahulukan sahabat yang pertama-tama yang bersama dengan beliau. Suatu ketika terjadi pertikaian antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid. Biasa Pak, manusia biasa. Ada perselisihan. Perselisih antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid. Sampai akhirnya Khalid bin Walid itu keceplosan mencela Abdurrahman bin Auf. Dan hal itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maksudnya Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Maka Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Semuanya sahabat, namun apa? Yang dimaksudkan di sana sahabat yang pertama-tama yang dekat bersama Rasulullah SAW. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Di antara sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam siapa? Abdurrahman bin Auf. Khalid ketika Fathu Makkah. Rasul mengatakan, jangan mencela sahabatku. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, kalian tidak akan menyamai nilai sedekahnya mereka meskipun 1 mud. Ini Pak, Rasulullah sampaikan kepada Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Seandainya Khalid bin Walid berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu nggak akan menyamai nilai sedekahnya Abdurrahman bin Auf meskipun 1 mud. 1 mud itu ya arba'atu amda, 1 mud, 1 takaran atau 1 jumputan. Apa yang bisa kita ambil faedahnya? Teman dekat. Jadi orang yang layak mendapatkan kebaikan perhatian dari kita adalah as-sahibu bil jam, teman sejawat, teman dekat, bestie. Ya, kita punya banyak teman. Namun dari sekian teman-teman kita, teman yang senantiasa membersamai kita, di samping kita dalam suka dan duka, dalam perjuangan, dalam segala halnya, pasti ada teman-teman yang khusus. Ke masjid bareng, jalan-jalan bareng, ada hajatan bareng, sering bareng. Maka mereka adalah orang-orang yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita sebelum yang lain. Wa banas sabil, di antara kebaikan juga diberikan kepada ibnu sabil, orang yang terputus dari perjalanan safarnya, baik untuk pulang atau melanjutkan perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan kepada budak.
maka budak juga adalah orang yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita sebelum yang lainnya. Ayat terakhir, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi angkuh. Mukhtal itu sombong kepada orang-orang yang di bawahnya. Fakhur sombong karena suka menyebutkan hartanya, jabatannya kepada orang-orang yang lain sebagai bentuk kesombongan pada dirinya. Di antara faedah yang bisa kita ambil yaitu hendaknya seseorang itu menjaga perasaan saudaranya. Bagi yang punya harta, jangan pernah cerita tentang harta di hadapan teman-teman yang tidak berharta. Bagi seseorang yang masih punya istri, jangan bercerita tentang istri di hadapan teman-teman yang belum atau tidak punya istri. Bagi orang yang sekarang sehat walafiat, jangan cerita tentang enaknya sehat di hadapan orang yang sedang sakit. Dan dikiaskan pada hal-hal yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena waktunya sudah syurub ya, kita cukupkan di ayat 36 dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Alhamdulillah. Sehat ya. Ingin balap tangannya. Iya, Pak. Kalau saya dingin tak? Kalau kali ini. Amin. Salam. Alhamdulillah.